Prabowo sangat kaget. Hari ini ada 3 berita terbaru lagi dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Kubu Prabowo ragu Anies bisa buktikan kecurangan pra-TPS, karena itu 5 tahun tak akan selesai. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid merespons pernyataan Anies Baswedan yang menduga kecurangan pemilu 2024 terjadi dalam tahapan pra-TPS. Nusron ragu Anies dan timnya bisa membuktikan dugaan kecurangan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS itu, apa wujudnya? Konkretnya apa? Jadi, teman-teman yang lain jangan cuma menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung, kata Nusron. Dia menegaskan TKN Prabowo Gibran enggan menempuh cara curang demi bisa memenangi pemilu, sebab tindakan tersebut termasuk kriminalitas. Yang namanya kecurangan dalam pemilu itu adalah bagian dari kriminal, dan kriminal itu bagian dari tindak pidana pemilu, ujarnya. Politisi Partai Golkar itu lantas menantang Anies untuk menunjukkan bukti-bukti dugaan kecurangan agar kemenangan sementara Prabowo Gibran tidak disalahpahami publik. Dia tidak ingin pernyataan Anies hanya sebatas dugaan tanpa bukti yang jelas. Yang namanya bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Jadi, pihak-pihak yang menuduh ada kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari, apalagi cahaya lampu, kata Nusron. Nusron lalu mempersilakan Anies membuktikan kecurangan di ratusan ribu TPS. Namun menurutnya, upaya itu tidak akan rampung hingga akhir masa jabatan Prabowo Gibran. Kalau menuduh ada kecurangan, secara ini buktikan 320 ribu TPS. Gelar satu persatu. Saya yakin sampai 5 tahun itu tidak akan selesai. Sehingga sampai 5 tahun ke depan pemerintahannya sudah selesai. Itu belum tentu terbukti itu, ujar Nusron. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Mayoritas pemilih Anies tetap mengaku puas terhadap kinerja Jokowi, menurut indikator politik. Selain mendukung pasangan Prabowo Gibran, Burhanuddin menyebutkan mayoritas pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi cenderung mencoblos pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun, kata dia, paslon Prabowo Gibran tetap mendominasi pemilih tersebut lantaran pasangan Ganjar Mahfud sempat mengubah strategi program dari keberlanjutan program tanpa syarat menjadi perbaikan program. Bahkan, dia menuturkan bahwa Ganjar sempat mengkritik tajam Presiden Jokowi beberapa saat sebelum pemilihan berlangsung. Hal tersebut yang membuat suara untuk Ganjar Mahfud hilang karena mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi, tuturnya. Sebaliknya, sambung dia, mayoritas pemilih yang mengaku kurang puas dengan kinerja Presiden Jokowi cenderung mencoblos pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar lantaran pasangan calon nomor urut 1 ini memiliki narasi perubahan untuk setiap program Jokowi yang sudah ada. Dari keseluruhan pemilih yang mencoblos pasangan Prabowo Gibran, kata Burhanuddin, sebanyak 90,8% mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sedangkan sisanya sebanyak 8,8% kurang puas dan 0,3% tidak tahu atau tidak menjawab. Dari keseluruhan pemilih yang mencoblos pasangan Anies Muhaimin, sebanyak 53,9% mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sebanyak 44,9% kurang puas, dan 1,2% tidak tahu atau tidak menjawab. Meski cenderung berimbang antara yang tidak puas dan puas, mayoritas pemilih Anies Muhaimin tetap mengaku puas terhadap kinerja Jokowi, ucap Burhanuddin. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Dasko sebut film Dirty Vote tambah suara 3-4% ke Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyatakan penayangan film dokumenter Dirty Vote saat masa tenang justru mempertebal kemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming di Pilpres 2024. Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran Sufmi Dasko Ahmad menyebut film tersebut menambah perolehan suara Prabowo Gibran hingga 4%. Ya, kalau menurut analisa kami ya begitu. Mempertebal kemenangan Prabowo Gibran ya, sekitar 3-4%, kata Dasko. Dasko mengklaim masyarakat tak percaya dengan narasi film Dirty Vote yang menyebut terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat malah meyakini narasi kecurangan dalam film garapan Dandi Laksono dan kawan-kawan itu terlalu dibuat-dibuat.
Itu kan kata yang buat film terjadi kecurangan TSM di pemilu, tapi kemudian menurut hasil kita melakukan interaksi dengan yang nonton film, ya terlalu banyak hal yang kemudian menurut mereka ini dibuat-buat, ujarnya. Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut film tersebut juga semakin membuat masyarakat semakin berempati kepada Prabowo Gibran. Menurutnya, publik semakin percaya bahwa Prabowo Gibran selalu dizalimi oleh pihak tertentu sejak awal pendaftaran Capres-Cawapres hingga masa tenang. Mulai pendaftaran misalnya sampai dengan terakhir-terakhir kemudian Pak Prabowo Gibran ini selalu kemudian menurut mereka itu terzalimi jadi makin tambah terzalimi, tutur dia. Berita selanjutnya, program makan gratis telan 120 triliun di tahun pertama. Rencana calon presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah, akan menelan biaya hingga 120 triliun rupiah pada tahun pertama, kata timnya. Prabowo telah menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden minggu lalu, setelah penghitungan suara cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei independen di TPS menunjukkan bahwa ia memenangkan hampir 60% suara. Komisi Pemilu akan mengumumkan hasil resminya pada tanggal 20 Maret dan pemerintahan baru akan dimulai pada Oktober. Sejumlah analis telah memperingatkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi janji kampanye Prabowo, yaitu pemberian makanan gratis untuk 82,9 juta anak, sangatlah mahal dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia. Timnya mengatakan program ini akan menelan biaya 450 triliun rupiah ketika mencapai tahap akhir pada tahun 2029. Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, program ini memerlukan pengeluaran antara 100 triliun hingga 120 triliun rupiah untuk menyediakan makanan yang seimbang dan sehat, kata Budiman Sujatmiko, anggota senior tim ahli Prabowo, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tim Prabowo memperkirakan pada tahap akhir, program ini per tahunnya akan membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton ikan, 4 juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan, kata Budiman. Rancangan program yang ada saat ini mencakup kolaborasi dengan koperasi petani dan usaha kecil, yang menurut Budiman dapat mengurangi total biaya program. Investor sangat memperhatikan rincian program ini. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio ditanya tentang risiko dari rencana fiskal ekspansif oleh pemerintahan baru itu dalam pertemuan regular investor pada Rabu. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Bank Sentral setelah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam kebijakannya. Warjio mengatakan bahwa undang-undang yang melarang defisit fiskal tahunan Indonesia melebihi 3% PDB, akan menjamin pengelolaan kebijakan fiskal dengan bijaksana.